Oke. Ini kita masuk pasal terakhir dari bab integral. Nah, yang dinamakan integral tak wajar. Cuma integral tak wajar cakupannya kalian hanya sebagian aja. Kalau di matematik 1A, enggak 2A nanti ya di matematik A tuh, di matematik 2A itu cakupannya lebih banyak. Jadi ini hanya yang batasnya tak hingga aja. Coba pada pendefinisian integral tentu yang lalu, fungsi yang dikaji selalu berada pada interval yang berhingga AB. Ya, prosesnya kita mempartisi interval AB atas N bagian dan seterusnya. Kemudian bikin jumlah Riemann, ngitung limit jumlah Riemann yang tak lain jadi integral. Nah, pada pasal ini akan dikaji bila batasnya membesar atau mengecil terus tanpa batas. Jadi menuju tak hingga atau min tak hingga. Tentunya prosesnya kan gimana bikin partisinya, misalnya integral 1 sampai tak hingga dibagi N bagian, gimana itu kanannya itu. Nah, maka untuk integral yang batasnya tak hingga dibuat definisi sebagai berikut. Kalau kita mau menghitung integral dari min tak hingga sampai B, fx dx, jadi ini dari definisinya dari sini, dari kiri sampai titik B, maka untuk menghitungnya, kita hitung dulu bagian yang ini, jangan dilihat limitnya. Gitu ya. Atau saya tulis aja. Ini tadi Microsoft Whiteboard-nya baru ngupdate lagi dan nggak jalan dengan baik ya. Entah kenapa. Jadi saya pakai ini aja. Pakai Word lagi ya. Aduh ini. Sebentar. Nah. Kita mau menghitung integral dari min tak hingga sampai titik B. B-nya sih berhingga. Padahal konsepnya dulu intervalnya dari A sampai B gitu. Gimana kalau mau ngitung yang seperti ini? Oke ya. Oke. Nah, maka yang kita hitung adalah integralnya enggak dari min tak hingga, tapi dari ini kursornya kalau di situ ngagokin ya, kelip-kelip. Nah, kita hitung dari suatu titik T, gitu ya. T-nya tapi variabel. Jadi ngitungnya kita hitung dulu ini dari titik T sampai B. T itu titik berhingga, jadi integralnya kayak yang lalu aja, ngitung biasa ya. Cari anti turunannya, masukkan batas atas, dikurangi batas bawah nanti. Nah, setelah ini dihitung, kita kan maunya ngitungnya nggak sampai T, tapi sampai kiri terus, gitu semua. Nah, terus dilakukan proses limit. T-nya menuju min tak hingga. Gitu ya, urutan ngitungnya. Temennya, kalau saya mau ngitung integral dari A sampai tak hingga. Kita lihat dari titik A sampai tak hingga ke kanan. Maka yang dilakukan ngitungnya, ini ngitungnya, saya dari titik A sampai titik tertentu dulu. Ya mau T atau P atau apa terserah. Dari A sampai P itu misalkan ya. Coba saya intip supaya notasinya seragam dengan ini. Oh, A sampai Q. Sorry ya. Pakainya A sampai Q. Jadi cara ngitungnya, hitung dulu A sampai Q. Q titik berhingga. Integral wajar biasa. Ya. Fx dx. Tentunya nanti dicari anti turunannya, masukkan Q dan masukkan A. Nanti jadi ini akan memuat Q. Setelah itu Q-nya kita jalankan menuju tak hingga. Gitu. Ya, cara menghitung integral ini adalah ini. Kemudian satu bentuk lagi kalau batas atas dan bawahnya dua-duanya tak hingga. Kalau
dari min tak hingga fx dx, ini harus kita pecah. Dipecahnya terserah. Mau min tak hingga sampai 1 boleh. Ditambah integral 1 tak hingga fx dx boleh. Cuma biasanya dibuat simetri, enggak 1 tapi diambil 0 itu ya. Sebenarnya mau diambil berapa aja boleh. Nah, kedua suku di ruas kanan dihitung dengan cara yang sebelumnya. Yang ini dihitung pakai limit ini, yang kanan dihitung pakai limit seperti yang ini. Nah, perlu diperhatikan bahwa integral min tak hingga fx dx tidak boleh ini. Ini tidak boleh ya, ditulis gini. Langsung aja 1 gitu. T menuju tak hingga, ininya min T sampai T. Ini kan seolah ini min tak hingga sampai T. Ini nggak boleh. Harus jadi 2 bagian seperti ini. Nggak boleh dibuat dua-duanya tak hingga gini. Ya. Ini diingat-ingat, ini nggak boleh. Oke. Itu konsepnya udah cuma itu aja. Minta kita pisah dari 0 sampai 0 tak hingga. Masing-masing dihitung pakai yang 2 atas. Nah, kalau limit-limit di ruas kanan ini ada, disebut integral tak wajar ini. Tak wajar itu memuat batas tak hingga. Integral tak wajarnya dikatakan konvergen. Kalau limit ini ada ya. Kalau limitnya tidak ada dikatakan divergen. Nah, kalau konvergen nilai integralnya adalah nilai limit tersebut. Udah, teorinya cuma itu. Habis kita teorinya, tinggal latihan. Oh ya, ini diingatkan bahwa ini jangan ditulis gini, ini beda. Di matematik ada konsep ini, tapi bukan sama, beda dengan ini nilainya. Udah, tinggal kita bahas soal-soal. Saya kepaksa pakai Word karena whiteboard-nya nggak bisa. Ya, pokoknya ada masalah. Nantilah, harus di restart dulu. Oke, kita bahas contoh-contohnya ya. Yang pertama, min tak hingga min 1 dari x min x suka begini dia. Kenapa ya? Min apa tadi? Min x kuadrat. Oke. Nah, kita akan hitung ini. Coba saya mau menghitung tanpa pakai batas dulu ya. Saya mau mencari antiturunannya dulu. Antiturunan dari ini, baru nanti dimasukkan. Oh ya, tentunya sebelumnya ini sama dengan tadi. Nah, ininya harus diganti dengan sebuah simbol bilangan real. Jadi ngitungnya dari, nggak harus T ya, mau pakai P juga boleh. Min X kuadrat dx, ini dilimitkan. P-nya menuju tak hingga. Menuju min tak hingga. Oke, saya mau mencari dulu ini antiturunannya. Pakai apa ini? Kita mengenal integral itu ada substitusi, ada integral parsial, ada integral fungsi rasional yang polinom bagi polinom. Tentunya ini bukan yang polinom bagi polinom. Ini pakai substitusi bisa nggak? Ingat kalau pakai substitusi, U dimisalkan sesuatu, turunannya itu kita punya komponennya. Gitu. Ini bisa, Pak. Apa substitusinya? X kuadratnya jadi X kuadrat nggak mau. Minus X kuadrat lebih enak ya, supaya pangkat U nanti. Oke. Saya punya du dx sama dengan min 2x. Dx-nya taruh di belakang ya. Nah, ini kan punya x dx-nya. Ini x dx konstanta sih nggak penting lah. Nah, ini menjadi sama dengan integral
Berarti X dx-nya adalah min setengah DU ya. Min setengah jadinya. DU, nanti saya tulis DU-nya. Ini menjadi sama dengan min setengah. E pangkat U adalah tetap min setengah E pangkat min X kuadrat ditambah C. Oke. Jadi saya pakai sekarang ke yang di kanan ini. Sama dengan limit P mendekati min tak hingga. Ini integralnya tadi udah dapat di kanan min setengah X kuadrat. C-nya nggak usah ya. Karena cukup suatu antiturunan aja. Nah, dengan batas P min 1. Saya lanjut lagi sama dengan limit P menurut min tak hingga batasnya masukkan sekarang. Min 1 masukkan jadi min setengah ya. Kemudian masukkan P tambah setengah P kuadrat gitu ya. Betul ya, jadi tambah ya. Oke. Salah. Kok jadi X kuadrat sih? E min X kuadrat ya? Ngarang saya. E pangkat min X kuadrat. Jadi salah ini. Itu. Masukkan X-nya min 1. Min setengah E pangkat min 1 kuadrat jadi min 1 ya. Min 1 dikuadratkan jadi 1. Ini ada min. Dikurangi. Jadi ditambah. Setengah E pangkat min P kuadrat. Gitu ya. Betul? Nah, limit P mendekati min tak hingga dari ini berapa? Halo? 0, Pak. Hah? 0. Iya. Min setengah E min 1 ditambah setengah kali 0 ya. E pangkat min X, jangan lupa. E pangkat min X. Kalau pangkatnya menuju min tak hingga, ini menuju 0. Min 1/2E. Gitu ya. Oke, udah gitu aja. Nah, itu contoh 1. Nah, saya kadang-kadang mencocokkan ini nilainya negatif. Ini fungsinya negatif nggak? Negatif, karena ini di daerah X-nya negatif kan. Di min tak hingga sama min 1 tuh X-nya negatif. Yang ini selalu positif, berarti ini fungsinya negatif. Kalau diintegralkan ya betul, asal akal negatif. Tuh, cek aja. Oke. Nomor 2. Nomor 1B sama aja ya. Nomor 2. Nomor 1B mau saya bahas sin X ya. Karena ada kekhususan. Integral 0 tak hingga sin X dx. Ini harus dihitung menjadi limit. Tak hingganya diganti huruf. Huruf apa aja? Huruf M boleh. Nah, jangan M itu biasanya datang bulan. Jadi huruf N aja. N menuju tak hingga 0N gitu. Sin X dx. Caranya ini limitnya nanti belakangan. Sin X dicari antiturunannya min cos X dengan batas N 0 sama dengan limit N menuju tak hingga min cos N ditambah cos 0 sama dengan limit N menuju tak hingga min cos N ditambah 1. Nah, kita lihat cos gimana grafiknya. Cos itu kayak sin aja gitu ya. Kalau N-nya menuju tak hingga,
Ini menunjuk takinya. Kita lihat dia osilasi terus. Nggak ada ini limitnya. Nih, tidak ada. Tidak ada tambah 1 ya tidak ada. Tidak ada. Jadi integral ini divergen. Nilainya ya divergen ya nggak ada nilainya ya. Oke. Tentukan luas daerah yang dibatasi grafik Y seper X kuadrat, X1 dan sumbu X. Coba kita lihat. Saya gambar dulu ya. Gambar. Tadi Y seper X kuadrat. Y seper X kuadrat, tapi yang di kanan sumbu Y aja saya gambarnya, karena batasnya garis X1 dan sumbu X ya. Oh, garis X sama dengan 1 dulu yang gampang. X sama dengan 1 di sini, katakanlah. X sama, aduh ini kenapa muncul-muncul. X sama dengan 1 itu. Y sama dengan min seper X kuadrat adalah gitu. Daerah yang dibatasi grafik merah, grafik biru, dan sumbu X. Ada agak nggak jelas, bisa aja yang ini ya. Grafik biru, grafik merah, dan sumbu X bisa aja yang ini. Tapi maksudnya yang ini. Harusnya soalnya dan sumbu X ke kanan gitu ya. Sumbu X ya ke kanan. Oke, jadi daerahnya ini. Nah, ini coba. Jadi yang kita hitung adalah luasnya. Ditanya, ya luasnya betul kan? Nah, luas. Langsung aja ya, nggak usah pakai partisian. Kalau saya hitung sampai P, itu adalah integral dari 1 sampai P seper X kuadrat dx. Gitu ya. Ini Y sama dengan seper X kuadrat. Saya langsung aja. Tapi sekarang pengen terus ini sumbunya. Jadi luasnya ini bukan sampai P, tapi sampai tak hingga. Menghitungnya, kita hitung dari 1 sampai P dulu. Ini P-nya dilimitkan. Hitung limit P menuju tak hingga seper X kuadrat. Asal usulnya pasti seper X. Konstantanya min 1, berarti min ya. Min 1 seper X. Batasnya 1 sampai P. Limit X mendekati tak hingga. Min 1 per P ditambah 1 per 1. Nah, X menuju tak hingga, kok jadi X? P menuju tak hingga, ini 0 ya. Jadi luasnya 1. Nah, ini luas daerah ini, meskipun ini terus ke kanan sampai tak hingga, makin sempit, luas seluruhnya adalah 1. Lanjut lagi. Cari semua nilai P sehingga ini konvergen. Coba kita lihat. Ya. Cari 1 per X pangkat P. Ini supaya agak gede areanya, saya kolapsin aja. Nah, pengen mencari berapa nilai P supaya 1 per X pangkat P konvergen ya. Coba kita lihat. P-nya kan bisa macam-macam ini. Nah, sekarang saya tanya dulu. Kalau P-nya nilainya akan konvergen kalau P-nya besar atau kecil? Coba bayangkan kalau P-nya kecil. 1. Ini dibatasi nggak P-nya? Oh, semua P. Kalau P-nya kecil, seper X pangkat kecil lah, min 5, itu kan kecil. Kira-kira konvergen nggak? Coba dirasa-rasa.
Dia konvergen nggak? Boleh yang jawab? Enggak, Pak. Enggak ya, karena akan besar sekali kan. Jadi 1/6 X pangkat 6 nanti lihat. Jadi kalau P-nya kecil, dia kemungkinan kalau negatif dulu, dia kemungkinan divergen. Sekarang kalau yang positif, supaya konvergen, coba kira-kira yang ini yang mana yang konvergen? X pangkat setengah dibandingkan 1 tak hingga 1/X pangkat 100. Kira-kira mana yang akan konvergen? Yang 1/X pangkat 100, Pak. Ya betul ya, karena ini kalau diintegralkan kan nanti munculnya antiturunannya yang ini menjadi X pangkat setengah, dilimitkan menuju tak hingga, jadi tak hingga nanti ini. Sedangkan kalau X pangkat 100 nanti kalau diintegralkan menjadi 1X pangkat 99, naik 1 kan. Nah ini kalau X menuju tak hingga nggak apa-apa, dia 0. Ada angkanya. Jadi kira-kiranya kalau X-nya besar, ini besar, maka kemungkinan konvergen. Jadi kita lihat berbagai nilai P ya. Oke. Nah, karena integral 1/X pangkat P ada macam-macam. Harus dibagi 2 macam. Kalau P-nya 1, ini kan jadi ln ya. Tapi kalau pangkatnya bukan 1, ininya jadi fungsi pangkat biasa. Jadi kita bagi. Kita bagi 2 untuk ngitung ini. Nah, saya pecah dulu. Untuk P sama dengan 1, karena integralnya beda. Integral 1 tak hingga 1/X pangkat. Ini suka. Pennya belum nyentuh, tapi dia udah keluar. 1 ya. Saya tulis pangkat 1 supaya eksplisit. Sama dengan limit P menuju tak hingga 1P 1/X dx sama dengan limit P menuju tak hingga 1/X tuh jadi apa? Ln X kan? Ln mutlak X. Dengan batas 1P sama dengan limit P menuju tak hingga ln mutlak P dikurangi ln 1. Ln 1 ya 0. Sama dengan limit P menuju tak hingga. Karena P-nya udah positif, mutlaknya bisa dibuka langsung ya, karena yang di dalamnya positif. Kan P menuju tak hingga, artinya pasti positif P-nya. Ln 1, 0. Ya udah. Ini limitnya berapa? Ingat, gambar fungsi grafik fungsi ln. Itu hasilnya berapa? Tak hingga. Tak hingga ya. Ln. Nah, begitu. Ln itu kan grafiknya. Gitu ya. Nah, ini 1. Ini naik terus ke kanan. Kalau P-nya menuju tak hingga, kalau menuju tak hingga, ln dari P menuju tak hingga. Jadi, divergen. Kita mau mencari P-nya berapa supaya konvergen. Ya, P1 divergen. Kita periksa P yang lain. Sekarang, untuk P yang tidak sama dengan 1. Integral 1 tak hingga 1/X pangkat P sama dengan limit lagi sama. Aduh. Ini jangan pakai P ya, P-nya dipakai di soal. Ini tadi bagiannya pakai Q gitu ya. Tapi kebetulan ini nggak masalah, ini Q gitu. Kan P-nya dipakai di soal. Q. Ya. Limit Q menuju tak hingga 1 sampai Q 1/X pangkat P dx. Sama dengan limit Q menuju tak hingga 1Q. Ini saya tulis gini. Min P ya. Nah,
Kita cari anti turunannya. X pangkat min P adalah X pangkat min P tambah 1 ya. Naik 1 kan kalau diintegralkan. 1 per min P tambah 1. Dengan batas 1 Q. Sama dengan lagi limit Q mendekati tak hingga. Masukkan 1 per. Ini saya tulis 1 min P ya. Supaya enggak. Ini minusnya nggak di depan. Ini masukkan Q pangkat 1 min P ya ini tulisnya. Dikurangi 1 per 1 tambah P itu. 1 min P. Masukkan 1 angkanya. 1 pangkat 1 min P. Ya, min 1 tambah P-nya semua saya tulis sebagai 1 min P. Ini 1 min P. Ini nggak dipengaruhi limit karena limitnya terhadap Q. 1 pangkat sesuatu ya 1 ya. Limit Q menuju tak hingga 1 per 1 min P Q pangkat 1 min P dikurangi 1 per 1 min P. 1 pangkat ini ya 1 ya. Oke. 1. Ini nggak perlu dilimitkan lagi. Yang perlu dilimitkan yang ada Q-nya. Nah, kita lihat sekarang. Limit. Jadi kita lihat limitnya hanya yang ini aja ya, yang ada Q-nya. Kapan ini ada nilainya? Artinya kapan dia konvergen? Artinya limitnya ini bernilai berhingga nilainya. Kita lihat ini bentuk yang suka gini bapaknya. Jadi kita lihat limit Q menuju tak hingga Q pangkat 1 min P itu aja masalahnya. Ini kapan dia limitnya ada? Kalau apa? Kalau nilai P-nya gimana? Kalau P-nya min 5, limitnya berapa? Kalau P-nya sama dengan min 5, limitnya berapa? Tak hingga, Pak. Tak hingga. Kalau P-nya sama dengan min 1, limitnya berapa? Tak hingga juga. Kalau P-nya sama dengan 10, limitnya berapa? 0. Kalau nggak ada yang nggak paham nanya ya. Kalau P-nya sama dengan 2, berapa limitnya? 0. Kalau terus saja saya tanya sampai nanti kalian bisa nyimpulkan. 1,1 limitnya berapa? Nol ya. Kalau P-nya sama dengan 0,9, limitnya berapa? Tak hingga. Tak hingga. Jadi akan punya limit kalau P-nya gimana? Lebih dari 1. Lebih dari 1. Nah, ini akan sama dengan 0 kalau P-nya besar 1. Kalau 1 nggak usah ya. 1 kan udah tadi di kiri. Udah kita evaluasi ini untuk yang bukan 1. Dan bernilai tak hingga kalau P-nya kecil 1 ya. Nih, kecil 1 semua. Kalau P-nya kecil 1, ini jadi positif. Q pangkat positif. Tak hingga pangkat positif jadi tak hingga. Oke, saya akan simpulkan ke atas. Jadi sama dengan dia bernilai tak hingga. Ini tak hingga dikurangi ini ya tak hingga itu ya. Kalau P-nya lebih kecil dari 1. Bernilai tadi ini akan 0. Jadi tinggal hanya min 1 per 1 min P aja ya. Atau tulis 0 dikurangi itu. Kalau P-nya besar 1. Selesai. Selesainya di mana? Kan kita mau mencari kapan integral semula
konvergen. Ini saya hapus dulu, saya perlu nulis. Jadi konvergen kalau P-nya besar 1. Karena tadi yang di kiri kalau P-nya 1 divergen. Dari yang kanan kalau P-nya kurang 1 juga divergen. Jadi kalau dilihat lagi ke atas, disimpulkan seluruhnya. Jadi integral 1 tak hingga 1 per X pangkat P dx konvergen bila P-nya besar 1. Divergen bila P-nya lebih kecil atau sama dengan 1. Yang 1 udah dihitung terpisah tadi. Begitu. Moga-moga bisa dipahami. Nah, saya mau yang ini dulu ya. Sama aja. Oh, ini salah satu. Mau yang mana? Pilih. Nomor 4 dulu. Pilih mau yang A atau B. Sama aja sulitnya. Sama juga gampangnya. Dihitung sampai 5. Kalau nggak ada yang milih, dilewat. 1, 2, B aja, Pak. B, Pak. B. E pangkat X minta hingga sampai 0. Integral minta hingga sampai 0. Ini aduh ada kursornya. Saya ke bawahin, ini naikin lagi. Dari tadi apa? Lupa. E pangkat X. E pangkat X dx. Ya udah. Seperti biasa aja. Jangan lupa kalau batas tak hingga diganti huruf. Limit apa? Ki menuju min tak hingga. Dari Ki 0. E pangkat X. Anti turunannya adalah E pangkat X sendiri. Ya. Ki 0. Sama dengan limit Ki menuju min tak hingga. E pangkat 0 dikurangi E pangkat Ki. Nah, E pangkat 0, 1. Nggak usah dilimit-limitkan. E pangkat Ki, kalau Ki menuju min tak hingga, ini berapa? 0. 0. Jadi tinggal E pangkat 0 dikurangi 0. Sama dengan 1. Pangkat 0. Mudah lah ya. Oke. Satu lagi ini terakhir. X E min X. X E min X. 1 tak hingga ya. X E min X dx. Bener nggak? Ya. Gimana ini mencari anti turunannya? Saya mau nyari dulu anti turunannya. Yang pasti bukan pakai yang rasional, yang polinom bagi polinom ya. Kalau nggak substitusi, ya parsial. Ini pakai apa? Substitusi, Pak. Substitusi bisa sebenarnya, nanti parsial juga bisa. Enakan substitusi, lebih simpel. Jadi substitusi U sama min X ya. DU sama dengan min DX. Nah, ini punya. Nggak bisa substitusi, harus parsial. Nggak berhasil kita. Kalau ini kuadrat, bisa. Jadi ada X kayak yang nomor 1. Nggak bisa ini. Substitusi nggak bisa. Harus pakai parsial, mau nggak mau. Jadi misal, kalau parsial 1F, satu lagi G aksen. F-nya apa? G aksennya apa? Coba pilih. F-nya yang mana? X. Nah, X ya. Jangan yang E min X. Kenapa? Karena ini supaya kalau saya G aksennya yang X, kalau ini X, yang G aksen X, nanti G-nya kan jadi X kuadrat. Kalau G aksennya X, nanti G-nya X kuadrat. Kalau ini kan diturunkan jadi hilang nih. Nah, konstanta. Cari temannya. Ini cari temannya. Sorry. G, bukan Q. E min X
E pangkat. Nah, tetap. Tapi kalau diturunkan ini, diturunkan tetap kali turunan atasnya ada -1. Jadi supaya balik ke yang atas harus dikali min. Oke, maka integral x e min x dx menurut untuk parsial ini kalikan min x e min x dikurangi yang bawah dikalikan integral 1 kali ini. Ini jadi plus ya. Min x e min x diintegralkan kayak tadi tetap, tapi karena ini harus ada min, ya udah min gitu, tambah konstanta. Oke, jadi ini sama dengan limit Q menuju tak hingga 1 Q x e min x dx. Saya nggak ngesubstitusi batas, makanya saya ngitung dulu di kanan anti turunannya. Sama dengan limit Q menuju tak hingga, integralnya udah dapat saya ini. Min x e min x dikurangi e min x 1 Q limit Q menuju tak hingga min Q e min Q dikurangi e min Q ditambah 1 e min 1 ditambah e pangkat min 1 gitu ya. Nah, ngitung limitnya yang dipengaruhi limit 2 ini ya. Oke, saya mau gimana ngitungnya? Coba yang ini dulu. Ini tak hingga kali ini berapa? Hah? Limit yang ini aja berapa? 0, Pak. Ini 0. Ini tak hingga. Tak hingga kali 0 jadi berapa? Mau kuis loh. Udah kuisnya. Nggak bisa, Pak. Hah? Nggak bisa. Bukan nggak bisa, bentuk tak tentu. Harus nanti pakai L'Hopital ya, diubah. Oke, biarin dulu. Yang ini berapa? 0 tadi ya. Ini nggak masalah, jadi 0. Jadi saya tulis satu-satu. Limit Q menuju tak hingga E min Q mah udah selesai, 0. Tinggal yang ini saya mau hitung. Minusnya nanti aja dimasukkan. Limit Q menuju tak hingga dari Q E pangkat min Q. Tak hingga kali 0 diubah menjadi 0 kali 0 atau tak hingga kali tak hingga. Enakan yang E pangkat min Q dibawahkan. Jadi E pangkat Q. Bentuk tak hingga per tak hingga. Pakai L'Hopital. L'Hopital Q menuju tak hingga. Turunkan Q-nya jadi 1. E pangkat Q ya E pangkat Q. Dihitung limitnya. Ini menuju tak hingga. 1 dibagi tak hingga 0 ya. Bangor pisan. Nah, ternyata itu juga 0. Jadi ini sama dengan setelah dihitung limitnya 0 dikurangi 0. Gitu ya. Ditambah ini 1 per E. Ini juga 1 per E. Sama dengan 2 per E. Selesailah teori kita. Dan kalian cukup lega. Nggak nambah lagi teorinya. Oke. Jadi semester 1 teorinya sampai situ. Dan hari ini saya kalau udah nggak ada pertanyaan kuliahnya selesai. Hari Kamis masih ada 2 tutorial kita nanti. Tutorial pasti Kamis. Minggu depan kita atur. Kalian tanggal berapa aja ya pergi kampus turnya? Sebentar ini berhentiin dulu aja. Tanggal